Bab 986. Tuan Gary. Levi, ayo pergi. Untungnya, Michael bereaksi cukup cepat untuk tidak salah memanggil Levi. Tentu, ayo bergerak. Tak lama kemudian, konvoi besar mobil mewah keluarga Jones terlihat menuju ke Southampton. Kali ini, Michael menggunakan etiket kepulangan yang paling mengesankan karena rasa bersalah yang dia rasakan terhadap putrinya dan status Levi. Di dalam mobil, Emma hampir tidak bisa menahan keinginannya untuk pulang. Klan Garrison akhirnya mengabaikan dendam di antara kami. Oleh karena itu, saya sekarang dapat menjalani kehidupan tanpa rasa khawatir dengan bermartabat. Saat konvoi mobil mewah berangkat, Edward langsung diberitahu. Baiklah, kita harus pergi juga. Saatnya mengirimi Levi hadiah yang bagus, kata Edward sambil mencibir. Mobil keluarga Jones segera melintasi perbatasan ke Southampton, menuju pinggiran kota, tempat kediaman Jones berada. Emma tertidur dalam perjalanan ke sana. Menatap wanita itu, Levi membuat sumpah di dalam hatinya. Ibu, aku akan melindungi mimpi dan harapanmu. Tidak mungkin aku akan membiarkan klan Garrison menyakiti kita. Di sisi lain, ayah Emma asyik dengan rencana besarnya untuk keluarganya. Dengan ibunya di sekitar, Levi tidak punya pilihan selain menerima pria ini sebagai kakeknya. Akibatnya, masa depan keluarga Jones tampak terjamin. Konvoi mobil tiba-tiba berhenti mendadak. Apa yang sedang terjadi? Michael segera berteriak, menuntut jawaban. Sekelompok pejuang berpakaian hitam muncul di kedua sisi jalan dengan wajah membunuh. Michael turun dari mobil dan melihat beberapa wajah yang dikenalnya, termasuk wajah Edward. Tuan Edward, apa artinya ini? Pria itu bingung dengan apa yang dilihatnya. Hahaha, God of War hadir di sekitar tempat tinggal Levi dan ibunya, jadi kami tidak nyaman untuk bergerak melawan keduanya. Itu sebabnya kami memancing mereka keluar. Terima kasih, kami sekarang memiliki kesempatan emas untuk menangkap mereka. Edward tertawa sinis. Baru pada saat itulah Michael menyadari bahwa dia telah dibodohi. Saya bertanya-tanya mengapa klan Garrison memilih untuk melepaskan permusuhan tiba-tiba. Mereka bahkan mengizinkan Emma untuk bergabung dengan keluarga Jones lagi. Ternyata itu hanya skema untuk memancing Levi sampai mati. Beberapa saat kemudian, Emma juga turun dari mobil, dan dia bergidik begitu melihat Edward. Aku tidak akan pernah bisa melupakan pria ini. Bagaimanapun, dia adalah kepala pelayan Tyrone Garrison. Miss Jones, kita bertemu lagi. Sudah 30 tahun, kata Edward sambil tersenyum. Namun, nadanya segera berubah menjadi ganas. Sayang sekali aku harus mengucapkan selamat tinggal padamu saat kita baru saja bertemu. Emma memberinya senyum pahit. Mengapa kalian tidak bisa membiarkan anak saya dan saya pergi? Hahaha, tidak mungkin. Kamu dan bajingan itu tidak pantas untuk hidup. Bagaimana kamu bisa tidak mengerti ini bahkan setelah 30 tahun? Edward tertawa terbahak-bahak mencemoohnya. Bagaimana dengan Tyrone? Bisakah dia benar-benar tega membunuhku dan darah dagingnya sendiri? Wanita itu bertanya dengan putus asa. Edward hanya terkekeh sebagai jawaban. Daging dan darahnya sendiri. Tuan Tyrone hanya memiliki satu putra, Damien Garrison. Olivia Garcia adalah satu-satunya istri. Siapa kalian berdua di mata Tuan Tyrone? Apakah dia mengenalmu? Berhenti mempermalukan dirimu sendiri. Kamu tidak akan pernah bisa menikah dengan klan Garrison. Ejekan Edward seperti pisau tajam yang menikam jantung Emma berulang kali. Sakit hati yang luar biasa membuatnya merasa seolah-olah hatinya berdarah. Kamu, bersama dengan bajingan yang kamu lahirkan itu, akan menghilang selamanya hari ini. Tuan Tyrone tidak akan diganggu lagi. Pria itu tertawa terbahak-bahak setelah berbicara. Maksudmu kita akan mati? Tanya Levi tiba-tiba. Apakah kamu bajingan itu? Edward bertanya sebagai balasan, matanya berkobar karena marah. Levi mencibir dengan suara dingin, jika ibuku tidak ada di sampingku sekarang, kamu pasti sudah mati setelah mengatakan hal seperti itu. Bab 987. Dia menolak untuk menunjukkan sisi ungu dan pembunuh dirinya di depan ibunya. Kalau tidak, orang-orang ini sudah lama mati. Emma menatap tajam ke arah putranya, dan rasa takut melandanya begitu dia melihat sekilas kebrutalan dalam dirinya. Kata-kata Levi secara singkat mengejutkan Edward dan anak buahnya. Sungguh arogan. Kamu benar-benar berpikir kamu bisa membunuh Tuan Edward? Itu konyol. Beraninya bajingan sepertimu begitu sombong.
Kamu menggali kuburanmu sendiri. Anak buah Edward membalas dengan marah. Tanpa diduga, Edward menyeringai bukannya menjadi marah. Itulah perbedaan antara Tuan Damien dan bajingan ini. Tuan Damien membuktikan dirinya dengan kemampuannya, tetapi bajingan ini semuanya menggonggong dan tidak menggigit. Mereka berdua berbeda dunia. Saat itu, Michael memperingatkannya dengan dingin, pikirkan bahasamu, Edward. Dasar orang tua yang hina. Edward dan anak buahnya tidak bisa mempercayai apa yang baru saja mereka dengar dari kepala keluarga Jones. Apa, Michael, beraninya kau membalas kami? Kau benar-benar berani. Selama ini, seorang pelayan seperti Caleb saja sudah cukup untuk menindas seluruh keluarga Jones. Michael dulu terlalu malu untuk mengucapkan sepatah kata pun di hadapan klan Garrison. Tapi dia punya nyali untuk meneriaki Edward hari ini. Perilakunya sama sekali tidak dapat diterima di mata mereka, mereka tidak tahu bahwa pria itu sama sekali tidak takut pada mereka sekarang. Michael menyeringai. Mengapa saya harus takut ketika Levi ada di sini? Sialan kau, Michael, beraninya kau berbicara seperti itu padaku. Percaya atau tidak, aku bisa menyingkirkan seluruh keluarga Jones hanya dengan beberapa patah kata. Edward memekik marah. Jantung Michael berdetak kencang mendengar ancaman pria itu. Caleb sendiri, belum lagi Edward, memiliki kemampuan untuk memusnahkan keluarga Jones. Prestasi seperti itu sangat mudah bagi mereka, mereka terlalu kuat. Aku tidak percaya padamu. Klan Garrison selalu angkuh di kota Auckland, dan sekarang kamu berperilaku kejam di tempat lain. Apakah kamu benar-benar berpikir tidak ada yang bisa melawanmu? Michael membantah. Apakah kamu benar-benar akan memihak bajingan dan ibunya melawan keluarga kita? Edward menembakkan belati ke arahnya. Iya, jadi bagaimana jika kami melawanmu? Kami sama sekali tidak takut. Mia, kepala keluarga Jones, tiba-tiba menyatakan. Iya, tidak ada yang bisa menyentuh putri dan cucuku selama aku ada. Aku tidak hanya akan melindungi mereka, tapi aku akan mengembalikan mereka. Dia putriku dan bagian dari keluarga Jones. Michael berteriak keras. Edward sangat marah dengan kata-katanya. Kemanapun dia pergi, semua orang menghormatinya, tidak ada yang berani menentang klan Garrison. Keluarga Jones adalah yang pertama. Mereka sebenarnya secara langsung menantang klan Garrison yang agung. Menurut aturan yang ditetapkan oleh klan Garrison di kota Auckland, semua keluarga Jones harus dibantai untuk tindakan ini sendirian. Baik, kamu dan keluargamu sudah gila karena ingin melawan klan Garrison. Kamu benar-benar memiliki bola baja. Edward menggeram. Dia kemudian mencibir, apakah kamu benar-benar ingin melindungi pasangan ibu dan anak itu? Bagaimana kamu akan melakukan itu? Atau apakah keluarga Jones memiliki apa yang diperlukan untuk menyelamatkan mereka? Sungguh lelucon. Pria itu melambaikan tangannya, dan puluhan pejuang muncul seketika. Dia telah membawa para petarung yang sangat terampil ini dari klan Garnison bersamanya. Masing-masing dari mereka sebanding dengan Caleb. Tidak ada jalan keluar bagi keluarga Jones hari ini. Aku akan melindungi mereka bahkan jika itu mengorbankan nyawaku. Michael berusaha sekuat tenaga, bukan hanya demi keluarganya, tetapi juga agar Levi melihat tekadnya. Kamu tidak bisa melindungi keluarga Jones. Edward tanpa ampun. Bagaimana jika kita bergabung dengannya? Sebuah suara tiba-tiba terdengar. Mengenakan biaya. Detik berikutnya, sosok yang tak terhitung jumlahnya muncul dari hutan di kedua sisi jalan. Sekitar 1000 dari mereka muncul di setiap sisi, kerumunan besar terbentuk di belakang dan di depan mereka. Orang-orang itu mengepung tempat itu dalam waktu singkat. Bab 988. Formasi sebesar itu mengejutkan semua orang, termasuk Edward dan para pejuangnya. Tidak pernah mereka mengira akan ada begitu banyak pria yang menunggu untuk menyergap. Terlepas dari kemampuan mereka yang tak tertandingi, Edward dan para pejuangnya tidak bisa menahan kepanikan di dalam. Keluarga Jones tercengang oleh pemandangan seperti itu, tetapi mereka segera tersadar kembali dan berada di atas bulan ketika mereka mengenali wajah beberapa pria itu. Di antara kerumunan itu berdiri seorang lelaki tua, dia tidak lain adalah Sabian. Sabian melangkah maju dan berteriak, Sabian Goel dan ratusan keluarga terkemuka dari Southampton ada di sini untuk menyambut Nona Jones. Orang-orang lain yang berkumpul di sekelilingnya mengikuti jejaknya dan berteriak, selamat datang di rumah, Miss Jones.
Suara memekakkan telinga mereka mengguncang semua orang yang hadir. Sementara itu, Emma menatap mereka dengan heran dan tidak percaya. Apa yang terjadi di sini? Sabian melirik Michael. Tunggu apa lagi? Bawa pulang Miss Jones sekarang. Setelah tersadar dari trans, Michael melirik Edward, mengisyaratkan kepada Sabian bahwa yang terakhir dan para pejuangnya masih menghalangi jalannya. Mengedipkan matanya sedikit, Sabian berkata dengan suara dingin, siapa yang berani menghalangi ratusan keluarga terkemuka dari Southampton? Iya, siapa yang berani menghentikan kita untuk menyambut mereka pulang? Yang lain mengikuti dan berteriak. Ini konyol. Kemarahan melonjak dalam diri Edward saat melihat kerumunan besar itu. Saya pikir keluarga Jones adalah satu-satunya yang memiliki keberanian untuk melawan klan Garrison. Tapi sekarang, bahkan 100 keluarga terkemuka dari Southampton ada di pihak Emma. Apakah mereka mencoba untuk menantang otoritas kita? Tunggu, jangan berani-berani pergi. Dengan ekspresi bermartabat, Edward mengamati Sabian dan anak buahnya. Klan Garrison menuntut nyawa Emma Jones dan putranya diambil. Apakah Anda mengerti? Pergi sekarang. Tidak ada orang luar yang boleh ikut campur dalam masalah ini, terutama petani sepertimu, tegur seseorang dari klan Garrison. Mendengar itu, Sabian terkekeh. Pertama, Southampton adalah wilayah kita. Kedua, Miss Jones berada di bawah perlindungan kita, jadi orang harus menyentuhnya. Itu benar. Tak satu pun dari kalian bisa menindas kami di wilayah kami. Michael, bawa mereka pergi. Aku akan melihat siapa yang berani menghentikanmu pergi. Kami tidak berkeliling untuk membuat masalah, tapi kami bukan pengecut. Kami akan habis-habisan untuk melawan siapapun yang memprovokasi kami. Petik 2. Sabian bersikeras dalam keputusannya, tidak gentar dengan para petarung yang melotot ke arahnya. Sikap dari 100 keluarga terkemuka membuat marah anggota klan Garrison. Sejak kapan klan Garrison dari kota Auckland tidak memiliki otoritas di sini? Apakah orang-orang ini gila? Beraninya mereka melawan kita dan mencampuri urusan kita. Sabian, apakah kamu sudah memikirkan ini? Apakah kamu yakin ingin mencampuri urusan klan Garrison? Edward merengut. Ya, saya yakin. Siapapun yang menyerang Miss Jones dan Mer Garrison akan dianggap sebagai musuh kita. Kami akan bertarung dengan semua yang kami miliki meskipun kami bukan tandingan Anda. Jadi bagaimana jika Anda anggota klan Garrison? Kami tidak takut padamu. Kami tidak akan melepaskanmu karena kamu menyebabkan kekacauan di wilayah kami. Sabian mengaturnya, menunjukkan resolusi keluarga terkemuka untuk berperang habis-habisan. Edward sekarang membara dengan amarah. Pasti ada sekelompok orang gila jika mereka cukup gila untuk melintasi klan Garrison. Mobil keluarga Jones memulai perjalanan mereka sekali lagi, mengabaikan Edward dan para pejuangnya, yang memendam amarah mereka saat melihat mereka pergi. Para pejuang mencengkeram senjata mereka erat-erat, bersiap untuk menerkam dan membunuh Levi dan ibunya atas perintah Edward. Seluruh tempat itu dalam keheningan pin drop, detak jantung balap semua orang hampir terdengar. Bab 989. Perkelahian akan pecah saat suasana tegang menyelimuti mereka masing-masing. Jika klan Garrison membuat langkah pertama, 100 keluarga terkemuka tidak akan mundur, bahkan jika tindakan seperti itu akan merenggut nyawa mereka. Para pejuang klan Garrison masih menunggu perintah Edward. Namun, pria itu tidak mengucapkan sepatah kata pun bahkan setelah mobil keluarga Jones menghilang dari pandangan mereka. Apa yang terjadi? Apakah Tuan Edward sudah menyerah? Apakah kita tidak akan membunuh mereka? Para pejuang bingung. Mengapa klan Garrison harus takut pada orang-orang dari Southampton ini? Saat itu, bahkan Caleb bisa menangani mereka sendirian. Menatap Edward, Sabian berkata, cobalah. Aku tidak keberatan mengorbankan hidupku melawanmu. Semua pria di sisi Sabian memelototi para pejuang, siap bertarung sampai mati. Pada akhirnya, Edward tidak memberikan perintah pembunuhan, membiarkan mobil keluarga Jones pergi. Mundur, Sabian menginstruksikan, dan 100 keluarga terkemuka pergi serempak. Segera, hanya Edward dan para pejuangnya yang tersisa berdiri di sana. Mer Edward, mengapa Anda tidak memberi kami perintah untuk membunuh mereka? Bingung, anak buahnya menanyainya. Edward menghela napas. Saya tidak mengerti mengapa 100 keluarga terkemuka membela Emma. Apa yang membuat mereka begitu bertekad untuk melakukannya? Mereka tidak mengalah, bahkan setelah kami memperingatkan mereka.
Yang lain juga tidak mengerti mengapa itu terjadi. Kami tidak perlu takut, Mer Edward. Mereka hanya memiliki beberapa ribu orang. Itu sama sekali bukan ancaman bagi kami. Ya, aku tahu itu. Tapi jika kita memilih untuk memulai pertarungan, kita berdua akan terluka parah. Lagi pula, hanya ada lusinan pria bersama kita sekarang. Mereka jauh lebih banyak dari kita. Selain itu, berita akan muncul jika kita membuat masalah besar dari ini. Edward menganalisis situasi dan memecahnya agar para pejuang mengerti. Kau benar. Jika kita mendorong mereka ke tepi, mereka mungkin memberitahu seluruh Erudia tentang perbuatan kita. Tapi apakah kita hanya akan menanggung rasa tidak hormat mereka? Edward mencibir, apalagi yang bisa kita lakukan? Bunuh mereka. Apa menurutmu itu mungkin? Mari kita kembali dulu. Kita perlu menyusun strategi langkah selanjutnya. Kali ini, klan Garrison telah kalah total. Kita bisa membunuh mereka tanpa berkeringat, tapi keluarga terkemuka dari Southampton menyelamatkan mereka. Ada yang tidak beres. Saat itu, Caleb sendiri bisa menindas seluruh Hampton Selatan, tetapi orang-orang sekarang bersedia mempertaruhkan nyawa mereka untuk melindungi dua ibu dan anak itu. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan terjadi. Sementara itu, mobil keluarga Jones telah tiba di kediaman Jones. Emma masih dalam keadaan bingung. Mengapa keluarga terkemuka di Southampton melindungi saya? Mereka bahkan berani melawan klan Garrison. Sebelum dia bisa menyatukan potongan-potongan itu, dia mendapati dirinya di depan kuil leluhur. Ada serangkaian prosedur rumit yang harus dilalui sesuai dengan hukum keluarga. Namun demikian, Michael tidak bisa menunggu lebih lama lagi untuk menuliskan nama putrinya di daftar keluarga. Mau tak mau dia melirik Levi beberapa kali. Namun, yang terakhir hanya membelai kepala Mia dan berkata, buat sederhana. Mia mengangguk setuju. Baiklah, mari kita membuatnya sederhana. Setelah mendapat persetujuan dari Levi dan kepala keluarga, Michael menyederhanakan prosedurnya. Sebelum langkah terakhir dari pemulihan, Emma memanggil Michael, menyebabkan semua orang berbalik dan menatapnya dengan ekspresi bingung. Ayah, apakah kamu yakin akan mengembalikanku? Dia bertanya. Ya, aku positif. Ayahnya mengangguk tegas. Tapi klan Garrison belum menyetujui ini. Jika kamu melakukannya, kamu akan melawan mereka, dan mereka pasti akan menyalahkan kita. Apakah kamu atau keluarga Jones tidak takut? Dia bertanya. Jangan khawatir, saya sudah memikirkannya matang-matang. Bagaimana saya bisa membiarkan putri dan cucu saya menjadi yatim piatu dan tunawisma? Saya akan melawan klan Garrison jika mereka menyalahkan kita. Saya akan melakukan apapun untuk memulihkannya. Anda, Levi mengangguk setuju. Mengapa kita harus takut pada klan Garrison? Bab 990. Mendengar kata-kata Levi yang menghibur, Michael merasa yakin bahwa dia membuat keputusan yang tepat. Apapun yang terjadi, dia akan ada di sini untuk mendukung kita. Aku akan mengembalikan Emma Jones sebagai bagian dari keluarga Jones di depan leluhur kita hari ini. Segera, ritual berakhir, dan nama Emma ada di daftar keluarga sekali lagi. Wanita itu telah menunggu hari ini terlalu lama. Air mata kegembiraan lolos dari matanya begitu ritual selesai. Saya pikir hidup saya sudah berakhir. Tetapi yang sangat mengejutkan saya bersatu kembali dengan putra saya dan diterima kembali sebagai bagian dari keluarga Jones. Aku akan bahagia bahkan jika aku mati sekarang. Namun, keinginan terbesarku adalah untuk menyatakan di depan klan Garrison bahwa putraku bukanlah seorang bajingan, tetapi seorang penguasa tertinggi, yang harus kalian semua hormati. Namun, itu tidak mungkin, karena klan Garrison terlalu kuat. Tidak peduli seberapa kompetennya Levi, pencapaiannya selama 30 tahun tidak seberapa dibandingkan dengan klan Garrison, yang telah membangun fondasi yang kuat selama beberapa ribu tahun. Setelah pemulihan Emma, keluarga Jones dari seluruh Erudia menelepon untuk memberi selamat padanya. Emma merasa seperti sedang bermimpi. Ketika dia biasa mendapat masalah, semua keluarga besar lainnya, selain keluarga Jones di Southampton, langsung menjauhi dan memutuskan hubungan dengannya. Mengapa mereka memberi selamat padaku kali ini? Saya tidak mengerti. Dari sikap Penatua Goel hingga tindakan keluarga terkemuka, semuanya tampak begitu aneh. Dia tidak pernah berpikir bahwa semuanya menjadi seperti ini karena putranya.
Pada malam hari, Emma akhirnya mengadakan makan malam reuni dengan keluarganya setelah 30 tahun yang panjang. Sementara itu, Edward dan anak buahnya masih berkeliaran di suatu tempat di Southampton. Mereka tidak berani kembali tanpa membunuh Levi dan ibunya. Damien mungkin akan mengakhiri hidup mereka jika mereka kembali dengan tangan kosong dan tidak membawa kabar baik. Kami tidak dapat mengetahui mengapa Sabian melakukan hal seperti itu bahkan setelah mengetahui bahwa itu adalah urusan klan Garrison. Setelah berjam-jam mencari, Edward dan anak buahnya tidak berhasil menemukan apapun, bahkan satu petunjuk pun. Mungkinkah karena Levi? Pria itu tampak misterius bagiku. Seseorang menyuarakan kecurigaan mereka. Levi, menurutmu itu mungkin? Aku tidak perlu membunuhnya jika dia memiliki wewenang untuk memimpin 100 keluarga terkemuka di Southampton. Jika itu benar-benar terjadi, Tuan Tyrone akan membawanya pulang, bantah Edward dingin. Itu benar. Bajingan itu tidak mungkin sekuat itu. Semua orang mengangguk. Saat itu, telepon dari Damien datang. Edward, bagaimana semuanya? Apakah sudah beres? 3 hari seharusnya sudah lebih dari cukup bagimu untuk melaksanakan tugasmu. Suara kasar pria itu terdengar di seberang telepon. Tuan Damien, saya. Edward terdiam karena takut membuat putra Tyrone marah. Kau pasti bercanda. Bukankah kau yang membunuh bajingan itu? Edward bergidik mendengar suaranya. Tuan Damien, izinkan saya menjelaskan. Tidak, aku tidak ingin alasan apapun darimu. Bagaimana mungkin kamu tidak membunuhnya? Dasar bajingan yang tidak berharga. Tegurannya membuat Edward menggigil. Pria itu tahu cara Damien melakukan sesuatu lebih baik daripada orang lain. Yang terakhir adalah psiko yang kejam dan kejam yang bisa mengambil nyawa seseorang tanpa mengedipkan mata. Membayangkan konsekuensinya membuat Edward takut siang hari. Tuan Damien, ada perubahan situasi. Mungkin kita harus memikirkan kembali keputusan untuk membunuh Levi, sarannya hati-hati. Apa? Kenapa kita tidak bisa membunuh bajingan itu? Apa kau sudah gila? Damien meraung. Tuan Damien, sesuatu terjadi ketika. Apakah kamu ingin aku membunuh bajingan itu sendiri? Tidak, Tuan Damien. Anda seharusnya tidak perlu menangani masalah sekecil itu sendiri. Masalah kecil. Sudah 3 hari, tapi bajingan itu masih hidup. Namun, ini dia, memberitahuku bahwa itu masalah kecil. Damien kemudian berhenti sejenak, penasaran. Apakah bajingan itu benar-benar kuat dan ulet? Apakah sangat sulit untuk membunuhnya? Bersambung.